Oke, ini adalah lanjutan part kedua. Di episode kemarin, Retsus, Arthur, dan yang lainnya sedang berusaha mencari ayahnya si Retsus. Tapi gak lama kemudian, ada prajuritnya Pangeran Evran yang melihat si Retsus. Mereka pun langsung berlari mengejarnya. Namun si Retsus akhirnya terjebak di gang buntu. Maka ia berpikir harus melepas sepatunya agar dia bisa berubah menjadi Snow White dan berhasil menipu prajurit tersebut. Gak lama saat prajurit Pangeran Evran pergi, ada sekelompok prajurit lain yang datang mengganggu Snow White dengan meledek penampilan gemuknya itu. Karena kesal, Snow White pun langsung menghajar salah satu prajurit mereka hingga prajurit lainnya marah dan bersiap menyerang balik Snow White. Untungnya, Merlin yang kebetulan lewat langsung menghentikan para prajurit dengan serangan petir. Namun, di situ Merlin menolongnya karena ia sedang kesusahan, bukan karena dia tahu kalau Snow White adalah Red Shoes. Akhirnya, Snow White pun memakai lagi sepatunya. Tapi saat Red Shoes keluar, para prajurit tadi melihatnya. Mereka pun langsung melarikan diri dengan kelincinya si Merlin. Keesokan harinya, saat Red Shoes dan Fearless Seven sedang bersenang-senang, tiba-tiba ada serangan dadakan dari Pangeran Evran agar Red Shoes mau menyerahkan diri. Tapi saat prajurit itu menyerang, akhirnya Fearless Seven pun menunjukkan kemampuannya masing-masing. Mulai dari Merlin yang menggunakan sihir petirnya, Arthur dengan pedangnya, Jack dengan jubah yang bisa menghilang, dan Hans dengan perisai yang sangat kuat. Gak lama kemudian, Gio, Naki, dan Mino pun beraksi dengan robot raksasa mereka. Pertarungan sengit itu pun berakhir ketika Merlin memiliki ide untuk merobohkan depan bangunan rumahnya dan kemudian menimpa para prajurit Pangeran Evran. Karena prajuritnya udah kalah semua, akhirnya Pangeran Evran pun memilih mundur. Malam harinya, Merlin dan Red Shoes terlihat sedang asik berduaan sambil ditemani lampu damar. Di situ, Merlin mengaku sebelum dikutuk jadi kurcaci, ia sebenarnya adalah seorang pangeran yang tampan dan terkenal. Namun Red Shoes justru gak terlalu peduli sama penampilan Merlin. Ia lebih menyukai penampilan Merlin yang sekarang, karena sifat Merlin yang baik hati. Selanjutnya, giliran Red Shoes yang ingin melepas sepatunya untuk menunjukkan penampilan aslinya pada Merlin. Tapi anehnya, walaupun sudah mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara, tapi sepatu merah itu tak bisa juga dilepas. Di sisi lain, penyihir mendatangi Pangeran Evran untuk menagih sepatunya yang dicuri Red Shoes. Pangeran Evran pun menjelaskan kalau hari itu ia gagal menangkapnya. Mengetahui hal itu, si penyihir kesal dan memberikan apelnya untuk mereka bertiga. Dan karena termakan rayuan penyihir itu, mereka pun memakan buah apel tersebut hingga akhirnya mereka berubah menjadi monster, kayu raksasa. Beberapa waktu kemudian, ketika si Retsus dan si Merlin yang sedang menikmati perjalanan berdua untuk menyebarkan brosur ayahnya, tapi karena meleng, mereka berdua pun jatuh di tengah hutan. Dan saat mereka sedang berduaan, Retsus memberanikan diri untuk membuka rahasia sepatunya. Jadi, kalau sepatu merah itu dilepas, maka Retsus akan berubah ke penampilan aslinya, yaitu seorang wanita gemuk namun memiliki fisik yang lebih kuat daripada Retsus saat yang sedang langsing. Merlin di situ terlihat dia gak terlalu percaya sama apa yang diomongin Retsus, karena yang dia lihat sekarang ini adalah seorang wanita yang sangat cantik. Namun, akhirnya mereka merasa memiliki kesamaan, yaitu kesamaan kutukan, yang mana karena sihir, Merlin dikutuk jadi buruk rupa, dan si Retsus pun juga sama, tapi si Retsus itu kebalikannya. Dia berubah menjadi cantik. Karena momen yang sangat romantis itu, mereka pun terbawa suasana, hingga mereka akhirnya berciuman.
Setelah Merlin berhasil mendapatkan ciuman dari wanita tercantik itu, namun dia merasa aneh karena kutukannya belum juga hilang. Tapi tiba-tiba datanglah gerombolan monster kayu raksasa yang menyerang mereka berdua. Ternyata salah satu monster tersebut adalah Pangeran Efren. Merlin pun menyuruh Redsus untuk pergi lebih dulu. Dengan syarat ia jangan sekalipun pernah menoleh ke belakang. Hal itu agar Merlin bisa bertarung dengan wujud aslinya. Singkat cerita, ketika Merlin berhasil mengalahkan monster lainnya, Merlin pun berhadapan dengan Pangeran Efren. Karena posisi mereka berada di tebing laut, maka Merlin pun menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan pangeran ke laut. Redsus yang melihatnya langsung melompat ke dalam air, tapi dengan tubuhnya yang langsing, dia nggak bisa untuk mengangkat si Merlin. Akhirnya Redsus melepas sepatu merahnya untuk berubah menjadi Snow White gemuk yang lebih kuat. Beberapa waktu kemudian, Merlin akhirnya mengetahui penampilan asli Snow White yang gemuk dan tak seksi seperti ketika memakai sepatu merahnya. Merlin juga diberitahu oleh Snow White bahwa dalang semua ini adalah penyihir yang telah merebut kerajaan ayahnya, yang terobsesi untuk mendapatkan sepatu merah yang sedang dipakai si Snow White, untuk mengubah penampilannya jadi cantik dan awet muda. Tapi saat Snow White tidur, Merlin pun pergi dengan perasaan yang campur aduk. Karena di suatu sisi dulu Merlin hidup sebagai pangeran tampan. Ia lebih suka sosok wanita yang cantik. Maka begitu dia melihat kecantikan Redsus, ia pun langsung jatuh cinta. Kini Merlin pun sudah tahu bahwa penampilan Redsus tak secantik yang ia harapkan. Dia terus bicara pada bayangan dirinya sendiri. Bingung apakah akan meninggalkan Snow White atau tetap tinggal dan membantunya. Namun di sisi lain Snow White lebih suka dengan penampilan Merlin yang kurcaci karena sifatnya penolong dan baik hati dibanding sosok aslinya yang hanya bangga akan ketampanannya saja. Akhirnya Merlin memutuskan untuk menerima Snow White apa adanya, seperti Snow White yang menerima Merlin apa adanya juga. Tapi setelah kembali ke tempat semula, penyihir datang dan langsung membawa Redsus. Singkat cerita, ketika anggota Fearless Seven mendapatkan info, mereka langsung OTW selamatkan Redsus. Sedangkan Merlin berangkat sendirian dengan menunggangi kelincinya. Di situ Redsus yang posisinya diikat dipaksa untuk memakan buah apel merah oleh si penyihir. Namun si Redsus hanya mau makan jika ia mau mengatakan di mana ayahnya berada. Tapi ternyata di situ Merlin sudah tertangkap. Si penyihir tersebut memaksa untuk memakan apel tersebut jika ingin menyelamatkan Merlin. Redsus terpaksa memakan buah apel itu hingga dia berubah menjadi pohon apel merah, yang mana ketika terkena sinar, pohon ini akan mati setelah berbuah. Di situ Merlin berjuang keras untuk bebaskan dirinya. Di saat itu, teman-temannya pun datang membantunya. Melihat matahari yang baru terbit, Merlin pun dan yang lainnya mengerahkan semua kemampuannya untuk mengalahkan cermin tersebut. Saat Merlin berusaha melompat dengan kelincinya, di situ Merlin bisa sampai ke ujung, tapi kelinci yang selalu setia bersamanya hampir saja tidak selamat. Di sisi lain, si penyihir pun merasa senang dan ingin memetik buah itu. Namun ketika hampir memetik, tiba-tiba Merlin muncul dan melompat. Seketika itu kutukan yang ada di kerajaan ikut lenyap. Sang raja atau ayahnya Snow White ternyata selama ini dikutuk jadi kelincinya si Merlin. Dan selama ini selalu bersama si Snow White.
Pada akhirnya Snow White kembali ke wujud aslinya dan bertemu dengan ayahnya yang sudah lama tak bertemu. Mereka sangat bahagia. Kerajaan yang tadinya gelap seketika menjadi terang kembali. Sayangnya, di tengah kegembiraan itu, Merlin yang telah selamat terlihat sangat lemas. Di saat-saat terakhirnya, Merlin mengatakan kepada Snow White bahwa Snow White telah mengajarkan bahwa kecantikan bukan hanya luarnya saja, namun kebaikan seseorang juga adalah kecantikan yang sangat berharga. Tapi sayangnya, akhirnya Merlin pun meninggal. Tunggu dulu. Snow White yang sangat sedih sambil menangis, ia pun lalu mencium Merlin dengan penuh ketulusan. Dan akhirnya Merlin hidup kembali dengan wajah yang tampan. Wow, mereka pun akhirnya bahagia selamanya. Ending yang